Ya, baik ya, teman-teman, kita lanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal simulasi TKA Matematika Wajib. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 27. Nomor 27 ini kita sempat jadikan sebagai oleh-oleh di video sebelumnya ya. Coba kita bahas. Nah, di sini soalnya, Adi akan membuat topi dari bahan kertas yang berbentuk kerucut ya, dengan jari-jari alas 7 cm dan tingginya itu 24 cm gitu ya. Nah, berikan tanda centang untuk setiap pernyataan yang berikut ini. Nah, kita munculkan dulu topi yang akan dibuat oleh Adi. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan dikatakan jari-jarinya itu 7, berarti anggaplah dari sini ya. Ini 7 jari-jarinya di sini, sentimeter. Kemudian tingginya dari puncak ini ke bawah alasnya itu adalah 24 cm gitu ya. Nah, sekarang kita akan cek satu per satu. Nah, yang pertama di sini adalah volume udara di dalam topi. Sama saja sebenarnya dengan volume kerucut yang dihitung ya. Berarti teman-teman harus ingat kembali apa rumus dari volume kerucut. Nah, rumusnya itu adalah sepertiga dikali pi r kuadrat dikali tinggi ya. Nah, berarti di sini sepertiga pi-nya ini diganti dengan 22/7 ya, karena r-nya ini kelepatan 7. Dikali, karena di sini r kuadrat berarti 2 kali kita tulis seperti ini ya. Kemudian t-nya itu 24. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini kita bisa coret ya. 7 dengan 7 habis, kemudian 24 bagi 3, 8. Oke. Nah, berarti kita peroleh di sini 1 kali 22, kemudian dikali 7, dikali 8, dapatnya 1232 ya, sentimeter pangkat 3 kubik. Nah, yang di sini kan ditanyakan dalam satuan liter ya. Liter itu sama saja dengan desimeter kubik. Berarti ini kita harus jadikan dulu ke desimeter kubik dengan cara dibagi ya. Karena dia naik 1 kali. Nah, tapi kalau pangkat 3 berarti ya naiknya itu dikali 10 pangkat 3. Jadi ini dibagi 1000. Berarti ini dapatnya 1,232 desimeter kubik atau sama saja dengan liter ini ya. Oke, berarti pernyataan ini benar. Yang berikutnya di sini adalah panjang garis pelukis adalah akar dari 527. Garis pelukis itu yang sisi miring ini, teman-teman. Ya, ini namanya garis pelukis. Hubungannya antara jari-jari dengan tinggi itu bisa dibawa ke dalam teorema Pitagoras. Seperti ini konsepnya. Jadi S kuadrat itu sama saja dengan T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Ya, T-nya itu adalah 24 ya. Berarti di sini 24 kuadrat ditambah dengan R-nya 7 kuadrat. 24 kuadrat ini 576 ya. Ditambah dengan 7 kuadrat 49. Jadi kita peroleh S kuadrat ini 576 tambah 9. Ini dapat 625 ya. Berarti S-nya di sini akar dari 625 sama dengan 25. Jadi S-nya sisi miringnya atau garis pelukisnya itu sama dengan 25. Ini salah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, luas bahan kertas yang dibutuhkan. Luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat topi ini berarti sama saja dengan luas selimut yang dihitung ya. Jadi luas kertas yang dibutuhkan atau sama dengan luas selimut. Ya, kita tuliskan ya supaya jelas ini. Rumus luas selimut untuk kerucut itu adalah pi dikali R dikali dengan S. Nah, pi-nya bisa diganti dengan 22/7, kemudian R-nya itu 7, yang di sini ya. Kemudian S-nya kita sudah peroleh tadi, 25 ya, seperti ini. Berarti ini 7 bisa kita coret, tinggal 22 dikali 25, dapatnya 550 ya. Ini satuannya sentimeter pangkat 2 ya, maaf ini pangkat 2 harusnya ya. Oke, cm kuadrat. Nah, berarti pernyataan ini benar. Nah, kemudian yang berikut, diameter topi adalah 12 cm. Ini salah ya, harusnya diameternya itu 14 karena di sini 7 tambah 7 14. Ini salah. Kemudian yang berikutnya, jika Adi memiliki 2 lembar kertas masing-masing berukuran 20 kali 30 cm, apakah cukup untuk membuat topi tersebut? Coba kita cari dulu luasnya ya, kemudian kita bandingkan dengan
luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat kerucut atau topi atau luas selimutnya begitu ya. Nah, di sini luas kertas. Oke, ini kita hitung dulu ya. Jangan ditanya karena ini Adi yang membuat topi, Adi yang kita mau tanya ya. Apakah sudah memuat Adi ya, seperti itu. Itu kan tidak lucu. Nah, 2 dikali 20 dikali 30 berarti 2 kali 20 kan 40 ya. 40 dikali 30 dapatnya 1200 cm kuadrat. Nah, ini sudah cukup ya sebenarnya. Ini sudah cukup karena luas kertas yang dibutuhkan cuma 550 ya. Malah bisa 2 top yang didapatkan ya. Oke, jadi pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 1, 3 dengan 5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 28. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, kalau tadi yang kita hitung adalah topinya Adi, nah sekarang rumahnya lagi Adi. Nah, perhatikan gambar seperti ini yang berbentuk 4 ya. Rumah Adi memiliki bentuk dan ukuran seperti gambar tersebut. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang berikut. Yang pertama adalah kelilingnya. Apakah kelilingnya itu 116 meter? Nah, kalau keliling itu berarti kita hitung jumlah dari sisinya ini ya. Coba kita hitung satu per satu ya. Ini kan 8 sudah ada, 10, ini 14. Ini juga 10, kemudian ini 8, keseluruhan ini 28, ini juga 8. Yang tandanya garis 2 kan berarti 10 ya. Nah, ini berapa panjangnya teman? Ini kan dari sini kan 14 ya, karena sama yang di sini. Kemudian ini 8, karena sejajar dengan 8 ini. Berarti keseluruhannya ini adalah 4 tambah 18 itu 22 ya. Nah, kemudian yang di sini berarti berapa panjangnya ini? Ini kan 28 ya, keseluruhan ini kan 28. Kemudian yang di sini 10. Berarti 28 dikurangi 10 itu dapatnya 18. Yang ini ya, yang panjangnya sedikit. Nah, sekarang kita bisa hitung rumus kelilingnya. Jadi keliling itu jumlahkan semua saja ya, 18. Kita mulai dari sini ya. Tambah, jumlahkan ke atas 8 ditambah dengan 10 ditambah dengan 14 ditambah dengan 10 ditambah dengan 8 ditambah, jangan sampai ada yang lewat ya teman. 18, 8, 10, 14, 10, 8, 28 ya yang di sini. Ditambah dengan ini 8 ditambah 10 ditambah dengan 18 tambah 8 atau 22 ya. Ini. Kemudian ditambah lagi, ya sudah cukup ya. Nah, sekarang kita hitung baik-baik teman. Koreksi kalau saya salah hitung. Hasilnya ini adalah 136 meter ya. Ini salah. Nah, kemudian rumus ya, luasnya rumah Adi. Untuk menghitung luasnya rumah Adi ini kita bisa ya, kita bagi-bagi dulu gambarnya supaya jelas apakah dia berbentuk persegi panjang atau misalkan segi 4 atau persegi. Nah, misalkan ini dulu kita hitung ya. Ini 1 yang pertama, kemudian kita potong sampai di sini bagian kedua, kemudian ini bagian ketiga, gitu ya. Jadi luas total ini sama dengan luas pertama ditambah dengan luas kedua ditambah dengan luas ketiga. Untuk luas pertama di sini ya, panjang kali lebar 10 dikali 8. Kita rinci saja ya, seperti ini. Kemudian luas kedua berarti 22 dikali berapa panjangnya ini? Panjangnya ini adalah 8 ya. 22 dikali 8. Ditambah lagi dengan yang ketiga ini adalah panjangnya 28. Dikali dengan lebarnya 8 ya. Oke, dikoreksi kalau salah hitung ya teman. 10 kali 8 ini 80. Ditambah dengan 22 dikali 8 itu 176. Ditambah dengan 28 dikali 8 dapatnya 224. Berarti total keseluruhan ini adalah 480 ya meter kuadrat. Oke. Berarti di sini ya ini memenuhi. Oke. Tadi ini sebenarnya kita sudah bisa cek ya, cari jawaban yang salah. Ini kan satu salah, berarti ini salah, ini juga salah. Gitu ya. Kemudian yang ini juga salah sebenarnya karena termuat 1. Berarti jawabannya itu delta. Tanpa harus kita cari sebenarnya
yang lainnya, ya. Tidak perlu kita cari yang ketiga dengan yang keempat. Tapi kalau kita misalkan mau cek sebagai pembelajaran, ya kita bisa cek juga ya. Misalkan yang ketiga ini, opsi yang ketiga. Jika biaya tukang untuk memperbaiki rumah Adi itu 1 juta ya, ia membutuhkan uang sebesar 480 juta untuk memperbaiki setengahnya. Ya, kalau seandainya satu rumah ini berarti tinggal kita hitung 480 dikali 1 juta. Seperti itu ya, berarti 480 juta gitu ya. Ini 480 juta, seperti itu. Nah, tapi kan kalau setengahnya tinggal dibagi 2 saja ya. Ini tinggal dibagi 2, berarti dapatnya ini 240. Jadi ini wajar salah memang ya, yang ketiga. Yang keempat, jika dari sekeliling rumah Adi akan dipagari dengan harga pagar 400 per meter. Ya, berarti kita 400.000 ini dikalikan dengan kelilingnya. Jadi 136 atau 400.000 dikalikan dengan 136, itu dapatnya memang 54.400.000 ya. Nah, ini. Oke, jadi jawabannya di sini yang benar adalah 2 dengan 4 delta ya. Tapi begini, kalau ujian teman-teman tidak perlu kita cek satu per satu ya. Jadi kita cek saja, misalkan tadi contohnya, kalau satu salah berarti langsung kita kunci A salah, B salah, C salah, karena ada angka satunya ya, ada opsi satunya seperti ini. Termasuk ya yang yang E ini kan ya ada kemungkinannya kalau E ini benar ya, maaf karena 4 ini kan 4 saja, tapi setelah kita cek yang kedua ternyata 2 benar. Berarti delta jawabannya. Ini yang bagian E tidak ada 2-nya ya. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 28 ini. Next, nomor 29, silakan. Ya, coba diperhatikan soalnya ya. Di sini seorang pengamat berada di puncak menara dengan tinggi 30 meter. Ia melihat sebuah kapal laut yang sedang mendekat dengan sudut depresi 30 derajat. Nah, ini bagus kalau kita visualisasikan dulu seperti ini ya. Jadi ini kita bawa ke dalam model segitiga siku-siku. Ya, di sini yang pengamatnya berdiri, kemudian di sini yang kapal lautnya ya, seperti itu. Nah, sudut depresi itu yang 30 derajat adalah sudut yang dibentuk dari pengamat terhadap kapal laut ini dengan garis horizontal. Jadi ini 30 derajat ya. Berarti karena di sini 30 derajat, maka ini juga 30 derajat ya. Ini sudut yang berseberangan dalam. 30 meter di sini berarti di sini ya tingginya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang X. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan tangen ya, karena diketahui depan dan yang dihitung adalah samping, berarti tangen 30 sama dengan depan per samping X. Tangen 30 itu kan nilainya 1 per akar 3 ya. Ini 30 per X, tinggal dikali silang. 1 dikali X, kemudian 30 dikali akar 3 berarti 30 akar 3 meter. Sehingga jawabannya Charlie. Ya. Oke, saya kira bisa dipahami untuk nomor 29. Ya, silakan dipahami dulu soalnya ya, nomor 30 ini. Ya, di sini soalnya adalah perhatikan gambar, ini adalah gambar histogram. Yang ditanyakan adalah nilai dari data ke 50%. Ya, kalau data ke 50% ini berarti kalau dituliskan ya 50 per 100 dari data, ini sama saja dengan 1/2N. Ya, kalau 1/2N itu 1/2 dari banyaknya data, itu sama saja dengan median. Ya. Nah, cara menentukan median atau kuartil kedua di sini, kita buatkan dulu 2 kolom ya. Ini adalah kolom frekuensi. Yang dilihat ini 3, kemudian 3, 7, 10 ya. Kita tulis dulu 3, 7, 10, kemudian 12, ada 11, ada 6 dengan 1. Ya, coba kita cek dulu, cek ulang. Nah, kemudian kita buatkan lagi satu kolom namanya kolom frekuensi kumulatif. Yang diisiannya di sini ini dulu ditulis ya. 3 tambah 7, 10, kemudian 10 tambah 10, 20, 20 tambah 2, 12, 32, 32 tambah 11, ini 43, 43 tambah 6, 49,
Berarti 49 tambah 1, 50. Jadi banyaknya data ini ada 50 gitu ya. Jadinya di sini 1/2 dikali 50 itu dapatnya 25. Nah, sekarang 25 ini masuk di mana? 25 itu masuk di sini di 32. Ada di bawahnya 32. Nah, 32 ini frekuensinya adalah 12. Kita coba lihat 12 di sini, berarti di sini kelas Q2-nya ya, antara 48,5 sampai 54,5. Nah, ini sudah kita bisa hitung. Q2-nya sama dengan TB ditambah dengan panjang kelas. Di sini 1/2N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi. TB-nya adalah yang di sini 48,5 ditambah dengan panjang kelas. Panjang kelas itu kita hitung ya, 54,5. 54,5 dikurangi dengan 48,5. Ini dapatnya 6 ya. Oke. Nah, kemudian 1/2N tadi sudah ada ya, 25. Kemudian dikurangi dengan FK. FK itu 20. Kemudian dibagi dengan frekuensinya itu 12. Nah, tinggal kita hitung baik-baik ya. 48,5 ditambah dengan 6, 12 ini bisa dicoret ya. Di sini 2. 25 kurang 20 dapatnya 5/2. 48,5 ditambah dengan 5/2, 2,5. Tambah dengan 48,5 berarti 51,0 ya. Jawabannya alfa. Oke, next. Nomor 31. Silakan. Ya, oke. Di sini diketahui data umur dalam tahun sekelompok anak ya. Ada 2, 5, 7, 6, 4, 5, 8, 3. Yang pertama kita cek dulu jangkauan. Jangkauan itu dirumuskan dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Kita tuliskan nilai Nmax dikurangi dengan nilai minimum. 8 dikurangi dengan 2 ya. Ini berarti dapatnya 6. Ini salah. Kemudian variansi. Wah, ini variansi dengan simpangan baku satu paket ya. Untuk menghitung variansi kita hitung dulu simpangan bakunya. Rumus untuk simpangan baku itu kita butuh yang namanya jari-jari rata-rata ya. Rata-rata ini berarti jumlah semuanya ya. 2 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 3 per dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8. Ini jumlahnya berapa? 40 ya. Dibagi 8 dapatnya 5. Rata-ratanya 5 ya. Nah, rumusnya simpangan baku itu seperti ini. Teman-teman mungkin masih ingat ya. Di sini kita tulis akar ya. Akar dari setiap nilai dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, seperti ini. Ini setiap nilai ya. 2 dikurangi dengan 5 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikurang 5 pangkat 2 ditambah dengan 7 dikurangi 5 pangkat 2. Seperti ini. Ditambah seterusnya ya. Sampai 3 dikurang 5 pangkat 2 ya. Dibagi dengan banyaknya data itu ada 8. Seperti itu. Nah, coba kita hitung satu-satu ya teman-teman. Ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini kan 2 dikurang 5 ya. Berarti min 3 pangkat 2 ditambah dengan 5 kurang 5 ini 0 pangkat 2 ditambah dengan 7 kurang 5. 2 pangkat 2 tambah. Coba yang ini ya. Ini lagi. 6 dikurangi 5, 1 ya. Pangkat 2 ditambah dengan 4 dikurang 5, min 1 pangkat 2 ditambah dengan 5 dikurang 5, 0 pangkat 2 ditambah dengan 8 kurang 5, 3 pangkat 2 ditambah 3 kurang 5 ya. Min 2 pangkat 2. Seperti ini guys. Dibagi dengan 8 ya teman-teman. Ini panjang sekali caranya, tidak apa-apa. Ya, tidak ada cara siluman untuk yang di sini. Min 3 kuadrat ini 9 ditambah dengan 0 tambah dengan 4 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 0 tambah 9 ditambah dengan 4 dibagi 8. Coba kita cek ulang ya teman-teman, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, berarti di sini akar dari jumlahnya semua ini 28 ya. 13 kali 2, 26 tambah 2, 28. Oke. Dibagi dengan 8.
Ya, sederhanakan guys ya. Masing-masing bagi 4, yaitu akar 7 per akar 2 ya. Nah, kan sama saja kalau saya pisah. Kenapa dipisah, Kak? Karena saya mau rasionalkan. Ini dikali akar 2 per akar 2 ya. Berarti akar 7 kali akar 2 itu akar 14. Per akar 2 kali akar 2 itu berarti 2. Benar tidak? Oh ya, benar. Nah, mantap ya teman-teman. Kemudian variansi. Variansi itu sama dengan simpangan baku pangkat 2. Berarti kita bisa mulai dari sini sebenarnya. Ya, yang ini. Akar dari 28 per 8 pangkat 2. Pangkat 2 kan dengan akar itu saling ini ya, saling coret. Jadi tinggal 28 per 8. Betul atau betul? Ah, betul ternyata guys. Ya. Oke, selamat menikmati ya. Next lagi nomor 32, silakan. Kalau statistika mah begitu ya, tidak ada rumus-rumus praktis, jarang sekali. Yang ada rumus praktisnya cara silumannya kalau statistika itu hanya menentukan rata-rata gabungan. Selebihnya tidak ada, teman-teman. Oh, tapi ada. Ada yang memang soal cerita itu, misalkan ada perubahan angka, itu biasa ada soal seperti itu. Tapi kalau TKA, saya tidak pernah dapat soal begitu ya. Tapi di UTBK banyak, teman. Nantilah kita bahas-bahas lagi soal-soal UTBK setelah TKA ini ya. Dipantau terus ruang tentor. Nah, nomor 32 coba dilihat. Sebuah sanggar seni akan membentuk tim proyek pementasan teater yang terdiri atas 5 anggota dengan posisi koordinator, asisten koordinator, penulis naskah, penata rias, dan desainer kostum ya. Berarti ada 5 di sini jabatan atau jabatan. Maksudnya posisi seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 orang seniman laki-laki. Laki-lakinya itu 3 orang, perempuannya itu ada 2 gitu ya. Nah, yang akan memenuhi posisi tersebut apabila posisi penulis naskah, sebentar, ia memenuhi syarat. Jadi semuanya bisa ya untuk menempati 5 posisi ini. Cuma ada syaratnya di sini. Apabila posisi penulis naskah itu dan penata rias, coba sebentar ya, ini koordinator, kita tulis dulu ya. Kemudian di sini asisten koordinator, kemudian ini penulis naskah, kemudian di sini penata rias, dan di sini adalah desainer kostum ya. Kenapa S? Saya tulis K, DK. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini katanya itu penata naskah dengan penata rias di sini itu harus seniman perempuan, gitu ya. Nah, banyaknya cara berbeda untuk menyusun tim proyek tersebut adalah berapa? Nah, berarti untuk penulis naskah atau penata rias di sini, yang pertama dulu penata rias di sini karena ada 2 perempuan itu berarti ada 2 kemungkinannya untuk penata naskah ini, penulis naskah gitu ya. Nah, berarti untuk penata rias karena sudah diambil di sini penata rias tinggal 1 gitu ya. Karena kan begini, laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3. Ini perempuan 1, perempuan 2. Nah, di sini kan penulis naskah dua-duanya bisa gitu ya. Nah, tetapi anggaplah sudah diambil 1 untuk penulis naskah, berarti penata rias di sini tinggal 1 gitu ya. Nah, begitupun caranya untuk yang koordinator di sini. Ada 3 yang bisa menempati untuk koordinator ini. Ada 3 laki-laki yang bisa gitu ya. Misalkan diambil 1, berarti untuk asisten koordinator tinggal 2. Diambil lagi 1, di sini tinggal 1. Nah, inilah yang dikalikan gitu ya. 3 dikali 2, 6. Dikali 2, 12. Berarti ada 12 kemungkinan susunan panitia atau anggota yang bisa disusun atau bisa dibentuk gitu ya. Jawabannya Charlie. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 32 ini. Nomor 33 silakan. Ya, nomor 33 coba dilihat ya. Dalam sebuah acara wisata, panitia diminta memilih 7 kamar dari 10 kamar yang tersedia. Panitia diminta memilih 7 kamar, berarti bebas dong ya. Nah, kalau ada kata bebas di pikirannya teman-teman seperti itu, berarti itu menggunakan kombinasi gitu ya. Nah, artinya ini menggunakan kombinasi 7 dari 10. Karena kita bebas mengambil 7 kamar dari 10 kamar yang tersedia. Namun di sini, jika semua nomor kamar ganjil wajib dipilih. Berarti kamar ganjil itu kan ada 5 ya. 1, 3, 5, 7, 9.
Berarti di sini masing-masing dikurangi 5, karena ada 5 nomor ganjil. Nah, ini yang dihitung sebenarnya. Ini cara siluman ya. Kombinasi 2 dari 5, berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. 5 kurang 2, 3 faktorial. Ini 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, stop ya. Kemudian 2 faktorial itu 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Ini bisa dicoret. 5 kali 4, 20 dibagi dengan 2, itu dapatnya 10 cara ya, error. Oke, bisa dipahami? Next, nomor 34, silakan. Ya, coba dilihat ya. Seorang programmer akan membuat kode PIN rahasia yang terdiri atas 3 digit unik, tidak berulang ya. Angka-angka tersedia, jadi akan dibuat 3 angka seperti ini. Angka-angka yang tersedia itu adalah untuk membuat PIN itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Untuk alasan keamanan, kode PIN ini harus bernilai kurang dari 500 gitu ya. Angka-angka yang akan disusun di sini itu ya tidak berulang ya, artinya berbeda. Tidak boleh misalkan 113 atau misalkan 577. Tidak boleh seperti itu guys ya. Nah, karena di sini kurang dari 500, ini kan ratusan, ini puluhan, ini satuan ya. Yang diperhatikan pertama kali adalah ratusannya dulu. Karena kurang dari 500 berarti angka yang berpeluang, angka yang bisa menempati ratusan di sini, yaitu cuma angka 1, 2, 3, 4. Tidak boleh 5 atau 9 karena nanti lebih dari 500. Berarti ada 4 angka ya. Nah, misalkan diambil salah satunya. Berarti untuk menempati puluhan sudah bebas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil lagi 1, tinggal 5. Nah, inilah yang kita kalikan. 4 kali 6, 24. Dikali 5 itu 120. Delta, guys. Ya. Oke, next nomor 35, silakan. Ya, oke ya, teman coba diperhatikan nomor 35 di sini. Nah, di sini soalnya 2 dadu dilempar undi ya, secara bersamaan. Berikan tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut ini yang benar. Nah, ini karena ada 2 dadu, kita butuh tabel seperti ini untuk melihat bagaimana NS-nya ataukah peluang yang akan dihitung ya. Coba kita lihat mulai dari yang pertama di sini. Peluang munculnya mata dadu kembar ya, mata dadu yang sama muncul bersamaan, apakah 6/12? Nah, kalau misalkan 2 dadu seperti itu kan, ini berarti NS-nya ada 36 ya. Nah, di sini yang mata dadu kembar itu berarti yang di sini 11, 22, 33, 44, 55 dengan 66 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6/36 atau kalau disederhanakan jadinya 1/6. Berarti ini salah ya. Kemudian yang berikutnya banyaknya ruang sampel, bukan ruang tentor ya. Ruang sampel itu ada 36. Ini sudah benar ya. Kemudian peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau bernomor sama. Berjumlah 3 atau bernomor sama, katakanlah ini P3 atau apa di sini kita tuliskan sama saja ya. Nah, berarti kita cari dulu, kita gunakan rumus seperti ini ya, karena kan ada rumus peluang gabungan itu adalah PA gabung B itu sama dengan PA peluang kejadian A ditambah dengan peluang B dikurang dengan irisannya A iris B, gitu ya. Nah, coba kita cek dulu, jangan sampai ada irisannya ya. Nah, ini kan kalau kita tuliskan berarti peluangnya angka 3 yang muncul berjumlah 3 ya. Ditambah dengan peluangnya yang sama, kemudian dikurangi dengan irisannya. Ada tidak yang jumlah 3 itu, kemudian mata dadunya itu sama? Saya kira tidak ada ya. Karena kalau 3 itu berarti, coba kita hapus dulu yang di sini ya. Yang berjumlah 3, kemungkinannya itu cuma 21 dengan 12 gitu ya. Berarti ada 2 ya. Ini ada 2/36. Ya, 36 karena NS-nya. Kemudian yang sama tadi itu kan sudah ya kita hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6/36. Kemudian irisannya tidak ada karena dia kan di sini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tidak ada yang sama, berarti dianggap 0. Nah, ini tinggal kita hitung 2/6 tambah 3/6 itu 8/36
36. Ini sama ya, berarti ini benar. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, peluang munculnya mata dadu berjumlah 2. Yang berjumlah 2 di sini cuma 1-1. Ya, tidak ada pasangan lain yang jumlahnya 2. Berarti di sini harusnya 1/36. Ya, ini salah. Kemudian yang berikutnya adalah peluang munculnya mata dadu angka 5. Mata dadu angka 5 adalah 1/9. Maksudnya itu yang muncul mata dadu angka 5 itu misalkan 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 45, 35, 25 dengan 15. Yang jelas ada angka 5 yang muncul gitu ya. Kita hitung coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Harusnya di sini 11/36. Jadi ini juga salah. Jadi kesimpulannya di sini yang benar di sini cuma pernyataan kedua dengan pernyataan ketiga ya. Oke, lanjut nomor 36, silakan. Ya, coba nomor 36 diperhatikan. 3 peserta didik yaitu Ali, Tafta, dengan Siko diberikan tes usulan matematika. Peluangnya Ali lulus ini adalah 3/5, kemudian peluangnya Tafta lulus itu 2/3, dan peluangnya Ziko adalah yang lulus itu 1/2. Coba kita rinci dulu ya, katakanlah misalkan peluangnya untuk Ali yang lulus itu adalah 3/5, kemudian peluangnya Tafta yang lulus adalah 2/3, kemudian peluangnya untuk Ziko yang lulus itu 1/2. Nah, kita cari dulu peluang tidak lulusnya. Peluang tidak lulus itu berarti P komplement, ya. Kalau misalkan kita hitung P komplement di sini itu 1 sama dengan 1 dikurang peluang kejadiannya. Jadi kalau misalkan di sini peluangnya tidak lulus, katakanlah misalkan aksen ya, kita simbolkan aksen ini tidak lulus. Berarti 1 dikurang, 1 kurang 3/5 itu dapatnya 2/5. Kemudian peluang kejadian T aksen itu 1 dikurang ya, 1 kurang 2/3 dapatnya 1/3. Kemudian peluangnya Z aksen itu 1 kurang 1/2 dapatnya 1/2 ya. Nah, sekarang kita lihat satu per satu. Yang pertama di sini peluangnya hanya Ali saja yang lulus. Berarti Tafta dengan Siko tidak lulus gitu ya. Kan begitu konsepnya. Berarti ini kita bisa hitung, ini peluangnya Ali dikali ya, karena kan ceritanya peluangnya Ali saja yang lulus berarti Tafta dan, ada kata dan, ya berarti dikali. Di sini T-nya tidak lulus dengan Siko tidak lulus. Seperti ini guys ya. Ini tinggal dikalikan ya. Peluang A ini 3/5 dikali kemudian T aksen itu 1/3 dikali dengan Z aksen itu 1/2 dapatnya 3 kali 1. Kalau misalkan ada yang bisa dicoret saja ya. Ini dicoret 1 kali 1, 1 per 5 kali 2, 10. Ini salah ya, tidak sama. Kemudian peluangnya hanya Siko saja yang tidak lulus. Siko saja yang tidak lulus berarti PZ aksen. Ya, dua-duanya ini lulus. Ali dengan Tafta lulus. Berarti dikali dengan PA dikali dengan PT. Ya. Oke, coba. Untuk yang Siko tidak lulus itu 1/2 dikali dengan PA ini 3/5 ya. 3/5 maaf ini. Oke. Ya, 3/5 guys. Kemudian dikali dengan PT itu 2/3. Seperti ini ya. Coba kita hitung ini teman-teman. Ada yang bisa dicoret yang ini ya. 3 dengan 3 coret, kemudian 2 dengan 2 juga bisa dicoret, jadinya ini 1/5. 1/5 sama enggak dengan 6/30? Ini sama ya, karena kalau misalkan yang disederhanakan masing-masing bagi 6, 1/5. Berarti ini benar ya. Kemudian ini peluang ketiganya lulus, berarti tinggal dikalikan semua. PA dikali PT dikali PZ. Ini sama dengan 3/5 dikali 2/3 dikali 1/2, ini sama dengan, ini habis ya, 3 dengan 3 habis, kemudian 2 dengan 2 habis, jadinya 1/5. 1/5 itu sama juga dengan 6/30 yang tadi ya. Ini benar.
Kemudian, nah ini dia panjang ya, agak panjang ini. Peluang minimal hanya 2 peserta didik yang lulus. Kalau misalkan minimal 2 peserta yang lulus ya, berarti begini ya kalau kita rinci. 2 yang lulus, 1 yang tidak lulus ya. Atau bisa juga seperti ini. 3 yang lulus, ya lulus semua. Ya, dia menggunakan atau, kemudian ada kata minimal, berarti bisa saja 3 siswa ini lulus. Nah, rinciannya di mana kita rinci ya? Di sini saja, tidak apa-apa ini berbelok-belok teman-teman. Ya, supaya kita semua bisa nanti atur baik-baik ini. Nah, di sini kita rinci ya, coba. Kalau misalkan di sini 2L 1TL, 2L dengan 1 tidak lulus, berarti rinciannya seperti ini. Bisa saja itu yang lulus adalah PA dengan PT. PA dikali PT, kemudian yang tidak lulusnya itu katakanlah Z aksen. Seperti ini. Gitu ya. Oke, ini yang pertama. Atau bisa juga seperti ini. 2L 1T ini bisa saja PA dikali dengan yang lulus ya, PZ. Seperti ini. Yang tidak lulus itu PT. PT aksen takhta ya. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. 2L 1 tidak lulus ini adalah bisa saja PA aksen tidak lulus ya. Ini PA aksen. Yang lulus itu adalah PT dengan PZ. Ya, ini kan yang belum ada gitu ya. Intinya di sini ada dua yang tidak pakai aksen gitu ya. Ada satu yang pakai aksen. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. PA di sini 3/5 dikali PT itu 2/3 dikali dengan PZ aksen 1/2. Nah, dapatnya ini berapa? Atau misalkan kita tidak usah dulu samakan, sederhanakan begitu ya. Ini 6/30. Kemudian kalau yang ini, PA ini 3/5 dikali PZ itu 1/2. Kemudian dikali PT aksen itu 1/3. Ini berarti 3/30 juga ya. Kalau yang di sini berapa? P aksen itu 2/5 dikali dengan PT 2/3 dikali dengan PZ itu 1/2. Berarti 2 kali 2 4, 4/30. Nah, ini kalau kita total ya. Ya, kita harus total karena dia menggunakan kata atau. Tadi kan bisa ini, atau ini, atau ini. Dijumlahkan semua ini, teman-teman ya. Dapatnya 6 tambah 39 tambah 4 itu 13/30. Disimpan dulu ya, karena ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan berikutnya di sini 3 lulus. 3 lulus itu tadi sepertinya sudah kita hitung ya, yaitu 6/30 ya. Ini yang dapatnya 6/30. Nah, kita total semuanya. 13/30 ditambah dengan 6/30 dapatnya 19/30. Ternyata benar, gitu ya. Oke, nah di sini peluang ketiganya gagal. Kenapa kita coret ya? Peluang ketiganya gagal. Kita cari dulu peluangnya untuk ketiga gagal. Itu dapatnya ini dikalikan ya. 2/5 dikali dengan 1/3 dikali dengan 1/2. Berarti dapatnya berapa ini? 2 kali 1 kali 1, 2/5 kali 3, 15 kali 2, 30. 2/30 itu atau 1/15. 1/15 ini tidak sama dengan 50%. 50% itu kan 1/2 ya. Jadi ini salah. Jadi pernyataan yang benarnya di sini adalah pernyataan 2, 3 dengan 4 ya. Semoga bisa dipahami ini teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 37 silakan. Ini kembali ke awal ya. Kembali bahas soal-soal eksponen atau pangkat. Ya. Coba dilihat. Berikan tanda centang pada kotak untuk setiap persamaan yang berikut ya. Berarti ini harus kita gunakan lagi sifat-sifat eksponen. Coba kita jabarkan dulu teman-teman ya. Ini sepertinya ya, coba kita faktorkan karena ini kan perkalian ya, kemudian ada kurang, ada faktor yang sama, 4/4. Ini bisa dikeluarkan seperti ini, kemudian ini tinggal 4/2 dikurang dengan 4 yang di sini. Ya, kenapa bisa begitu Kak? Karena ini kan kalau kita kali ke dalam, sama saja dengan bentuk yang
yang ini. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian yang dibawa di sini 14 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ingat bentuk yang ini, A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini kan bisa difaktorkan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Berarti yang di sini itu bisa dipecah jadi 14 tambah 2 dikali 14 dikurang 2. Nah, pertanyaan mungkin apakah harus difaktorkan seperti ini? Ya, bisa saja tidak ya. Cuma kan kalau dikuadratkan agak besar angkanya, teman-teman ya. Nah, berarti di sini 4 pangkat 4 tidak usah kita cari dulu ya. Kemudian 4 pangkat 2 itu kan 16 ya. 16 dikurang 4 itu dapatnya 12. Nah, ini 14 tambah 2, 16. Kemudian 14 dikurang 2 itu 12. Berarti sudah ada yang, oh belum ada yang sama. Maaf ya. Ini 4 pangkat 4 dikali 12. 16 dikali 12 itu kan 192 ya. Ini ada yang sama. Yang jelas ini salah. Ini juga, oh 16, bentar ya. 4 pangkat 5 kayaknya tidak sama ya. Ini kan kurang. Sementara di sini tuh kali semua gitu ya. Ini 2 pangkat 6. Nah, ini mencurigakan. Coba kita cari dulu. Kita sederhanakan dulu tuh teman ya. Ini coba kita lanjutkan. Yang di sini. Ini kan bisa dicoret. Ya, tinggal 4 pangkat 4 per 16. Coba kalau kita uraikan. 4 pangkat 4 itu kan berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 per 16. 4 kali 4, 16 itu bisa dicoret dengan ini. Tinggal 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. Yang ini. Kalau 2 pangkat 6, ini tidak bisa ya. Karena kalau diuraikan ini, kita mulai dari sini mungkin ya. Ya, ini kan 4 berarti 2 pangkat 2 gitu ya. Pangkat 4 dikali 12 per 192. Ini sudah tidak sama. Karena 2 pangkat 2 ini kan dikali. 2 kali 4 kan 8 dikali 12 ya. Ini sudah tidak sama bentuknya. Jauh bedanya gitu ya. Jadi ini salah. Yang benarnya ini pernyataan 2 dengan 3. Next, nomor 38 silakan. Ya, oke. Coba dilihat ya. Hasil produksi suatu pabrik gula pasir setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Oke. Nah, produksi tahun kedua berarti katakanlah U2 ya. Itu sama dengan 240. Kemudian pada tahun kelima berarti U5. Itu sama dengan 1920 ya. Yang ditanyakan jika keuntungan setiap tahun itu adalah 1 juta rupiah, maka keuntungan dari produksi selama 5 tahun berarti totalnya itu S6 yang dihitung gitu ya. Nah, kita cari dulu A dengan R-nya. Kita uraikan ini, ingat rumus UN untuk aritmetika geometri yaitu A dikali R berpangkat N kurang 1. Jadi kalau U2 itu berarti AR sama dengan 240. Ini kalau U5 AR pangkat 4 1920. Kita bagi ya teman-teman, kita bagi yang besar ke yang kecil supaya angkanya tidak tidak pecahan gitu ya. Ini 1920 dibagi dengan 240, A-nya habis ya. R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 3, ini dibagi dapatnya 8 ya. 2 kali 8, 16, tambah 3, ya oke. Berarti artinya di sini akar pangkat 3 dari 8 itu 2 ya. Berapa kali berapa dapat 8? Ya, 2. Oke. Nah, cari lagi A-nya dari sini ya. Ini kita gunakan. A dikali R-nya kan 2 ya, sudah kita dapat. Sama dengan 240. Berarti A-nya itu 240 dibagi 2 dapatnya 120 guys. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa gunakan SN. Rumus SN ini kita pakai rumus yang R pangkat N dikurang 1 atau ARI. Karena ini R-nya besar dari 1 ya, kita dapat. Nah, berarti kalau di sini S6, A-nya itu 120 dikali R-nya itu 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Ini 120 ya, 2 pangkat 6 ini dapatnya 64 dikurang 1 per 1. Ini 120, 64 dikurang 1, 63 per 1 ya.
Jadi 120 dikali 63 dapatnya 7560 ton. Yang ada angkanya 756. Ini kan dikali 1 juta rupiah ya. Dikali 1 juta berarti nanti jadinya miliar. Tidak usah kita hitung nolnya, ini saja kita kalikan dengan 756. Yang ada angkanya 756 berarti yang error, gitu ya. 7,56 miliar. Wow. Oke, next nomor 39 silakan. Ya, coba dilihat baik-baik ini ya. Diketahui jumlah tiga suku pertama dari barisan geometri dengan rasionya ini bilangan bulat adalah 49 ya. Nah, kemudian hasil kali suku pertama dan suku ketiganya itu adalah 196. Kita mulai kerja dari mana ini, teman? Kita bisa mulai kerja dari yang di sini, hasil kali suku pertama dengan suku ketiga. Katanya U1 dikali U3 itu sama dengan 196. U1 itu kan sama dengan A. U3 itu air pangkat 2 sama dengan 196. A dikali A pangkat 2, R pangkat 2 sama dengan 196. Pangkat 2-nya bisa keluar ya, ditulis seperti ini. Nah, pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Akarnya 196 itu adalah 14 ya. Oke, nah ini kita simpan dulu ya. Nah, sekarang kemudian di sini kita lihat. Jumlahnya itu kan katanya 49 ya. Berarti kita bisa tulis U1 tambah U2. Ini tidak harus kita menggunakan rumus SN. Ini karena sedikit angkanya, ya sedikit sukunya. Kita manual saja seperti ini guys. Ya, jumlah 3 suku pertama itu berarti U1 tambah U2 tambah U3. Ini sama dengan 49. U1 itu kan A ya. U2 ini kan AR ya. AR itu kan sama dengan U2. Ini AR ditambah dengan AR pangkat 2 sama dengan 49. Ini kita bisa ubah bentuknya menjadi A sama dengan 14 per R. Ya. Jadinya ini ditulis 14 per R. AR ini 14. Kemudian kalau AR pangkat 2 berarti tinggal dikali R ini. Jadinya 14 R sama dengan 49. Ya, bisa dipahami sampai di sini teman-teman. Nah, kemudian kita hilangkan penyebut R-nya. Berarti dikali R semuanya. Gitu ya. Ini tinggal 14 ditambah dengan 14R ditambah dengan 14R kuadrat sama dengan 49R. Kita kumpulkan yang sejenis. Kita pindahkan ke kiri ini 49R. Jadinya tinggal 14R kuadrat ditaruh di depan ini ya. 14 dikurang 49. Ya, minus ya, minus 35R ditambah dengan 14 sama dengan 0. Sederhanakan guys, masing-masing bagi 7 ya. Jadinya ini 2R kuadrat dikurang 5R ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, seperti ini. Ini faktornya adalah 2R. R ini 2, ini 1, kurang ya. Berarti di sini R-nya dapat 1/2. Ini R-nya dapat 2. Ada 2 ini dapat nilai R-nya. Yang diinginkan di sini adalah rasionya itu bilangan bulat. Berarti yang ini yang diambil. Ini tidak memenuhi. Ya. Oke, berarti ini benar. Ya, pernyataan 1 betul. Berarti ini benar. Kemudian ini juga benar. 2 dan 3 salah. Ini juga salah. Ini benar karena ada angka satunya. Kemudian yang kita cek lagi adalah U4 56 ya. Nah, berarti U4 itu apakah U4 sama dengan 56? U4 itu kan sama dengan AR pangkat 3 ya. A-nya belum ada, tapi kita bisa masukkan di sini teman. Kita ganti R-nya ini dengan 2 ya. Jadi kita dapat 14 per 2 dapatnya 7. Ya, jadi di sini 7. Kemudian R-nya itu 2 pangkat 3. 7 dikali 2 pangkat 3 kan 8 ya. 7 dikali 8 berarti 56. Nah, ini benar. Pernyataan 2 benar, berarti ini benar. Ini salah. Kemudian yang ini juga benar. Jadi tinggal yang membuktikan di sini, yang membedakan adalah opsi keempat. Gitu ya. Nah, kita langsung cek opsi keempat. Opsi keempat di sini berarti jumlah suku kedua dan ketiga.
U2 ditambah dengan U3. U2-nya itu kan AR, kemudian U3 AR pangkat 2. AR tadi sudah ada ya, ini 14. Kemudian AR pangkat 2 ini, A-nya kan 7. R-nya itu kan 2 ya, 2 pangkat 2. Jadi 14 ditambah dengan 2 kuadrat 4 ya, 4 kali 7 itu 28. 14 tambah 28 itu dapatnya 42. Ini salah ya. Berarti opsi keempat itu salah. Ini ada 4-nya salah. Berarti A yang benar gitu ya. Tidak usah kita cek ini yang ketiganya ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman semua mau membuktikan, silakan saja ya. No what. Apa-apa. Next nomor 40 silakan. Ya, ini panjang sekali ya. Coba dilihat. Ibu Susi ini menabung di bank setiap bulan ya. Pada bulan pertama ia menyetor uang sebesar 500.000, bulan kedua 600.000 dan bulan ketiga 700.000 gitu ya. Ini salah ketik mungkin. Berarti ini menyerupai deret atau barisan aritmetika ya, karena penambahannya tetap ya, penambahannya itu 100.000. Jadi suku pertama adalah 500.000, kemudian bedanya itu selisihnya setiap bulan sama yaitu 100.000 ya. Karena kan bulan kedua 600.000 dan seterusnya. Nah, cuma di sini bertambah konstan ya. Ini memperjelas ada penambahan konstan, berarti itu beda atau selisih ya. Aritmetika seperti itu. Nah, di sini katanya jika tabungan dikenai administrasi itu 5.000 per bulan dan tidak memperhitungkan bunga, maka berikanlah tanda centang untuk pernyataan yang benar. Nah, sekarang kita cek. Jumlah tabungan Ibu Susi 3 bulan pertama adalah 1.800.000. Betul atau betul ini ya? Apakah jumlah tabungannya Bu Susi setelah 3 bulan 1,8? Nah, coba kita lihat. Kita bisa manual ya. Ini S3 artinya jumlah selama 3 bulan. Ini kan kebetulan diketahui ya. Yang pertama kan 500.000. Tidak mesti kita pakai rumus SN. Kita cacah saja karena ini sedikit saja yang dihitung. 500 tambah 600 ditambah dengan 700.000. Ini kan jumlahnya 5 tambah 6, 11 ya. Tambah 7 berarti 1.800.000. Sebenarnya ini kan jumlah tabungannya. Cuma di sini kan ada 5.000 per bulan ya. Berarti ini mesti dikurang dengan 3 bulan, 3 dikali 5.000 berarti 15.000. Ini 1.800.000 dikurangi 15.000 dapatnya 1.785.000. Berarti ini salah ya. Ya, kemudian yang berikutnya di sini jumlah uang yang disetor Ibu Susi pada bulan ke-8 dengan ke-10 adalah 2.600.000. Maksudnya ini adalah apakah pada bulan ke-8 dan bulan ke-10 kalau Bu Susi itu menyimpan di total apakah sama dengan 2.600.000 ya. Berarti ini menggunakan U8 dengan U10 ya. Seperti ini guys. U8 itu kan berarti A ditambah dengan 7B ya. Kemudian U10 berarti A ditambah dengan 9B. Ini tidak usah dimasukkan dulu A dengan B-nya. Kita coba sederhanakan dulu ya. A tambah A ini kan 2A. Kemudian 7 tambah 9 itu 16B ya. Nah ini 2A. A-nya itu 500.000. Seperti ini. Ditambah dengan 16 kali 16 B-nya itu kan 100.000. Berarti di sini 1 juta, kemudian ditambah dengan 16 dikali 100.000 berarti 1.600.000. Ini kalau di total dapatnya 2.600.000 ya. Ini benar. Oke. Yang berikutnya di sini selisih jumlah uang yang disetor Bu Susi pada bulan ke-11 dan ke-6 adalah 1.200.000. Ini sama prinsipnya dengan pernyataan kedua, tapi di sini dikurang. U11 dikurangi dengan U6. U11 itu A tambah 10B. U6 A ditambah dengan 5B. Ini kalau kita buka kurungnya ya, berarti A-nya ini habis, A kurang A habis kan. 10B dikurangi 5B ini 5B. Berarti 5 dikali 100.000. Ini dapatnya 500.000. Oke, berarti pernyataan ini salah ya. Nah, kemudian yang berikutnya.
Jumlah tabungan Ibu Susi setelah 4 triwulan. Triwulan itu kan berarti 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan 4 dikali 3 itu berarti 12 bulan. Nah, kita hitung dulu S12. Berarti kita menggunakan rumus SN ya. N per 2, 2A ditambah dengan 11B ya, karena N-nya 12. Ini 12 per 2, kemudian 2A, A-nya 500.000, ditambah dengan 11 kali, tidak dimuat di sini, 100.000 ya. Nah, coba kita hitung, 12 bagi 2 itu kan 6. 2 dikali 500.000 ini 1 juta ya. Seperti ini. Ditambah dengan 11 kali 100, ini 1.100.000. Nah, sekarang 6 dikali, ini 2.100.000. Wah, ini saya cepat menghitung kalau uang ya. 26 dikali 21 berarti 12.600.000. Nah, sebenarnya kan ini totalnya ya, tapi kan ada administrasinya, 5.000 per bulan. Berarti nanti dikurangi dengan 12 bulan dikali 5.000 itu dapatnya 60.000. Ya, seperti ini guys. Ini dikurang, dapatnya ini 12.540.000. Benar tidak ini? Ini salah, ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya di sini, apakah jumlah tabungan Ibu Susi setelah 4 catur bulan itu sama dengan 19.920.000 ya? Berarti menggunakan rumus yang seperti ini. 4 catur bulan berarti catur bulan itu kan 4 ya. 4 kali 4 itu 16, berarti S16. S16 di sini berarti 16 per 2, 2A ditambah dengan 15B. Ini saya langsung saja ya, 8. 2A, A-nya itu kan 500 ya. 2 dikali 500 itu berarti 1 juta. Ditambah dengan 15 dikali B-nya kan 100 ya. 15 dikali 100 itu berarti 1.500.000. Ya, oke. Ini tidak dimuat, teman-teman. 8 dikali 1 juta ditambah 1.500.000 ini 2.500.000 ya. Oke, seperti ini. 8 dikali 2.500.000 dapatnya 20 juta. Nah, ini dikurangi dengan, karena 16 bulan ya, 16 dikali 5.000 dapatnya 80.000 ya. Dikurang dengan 80.000, itu dapatnya sama dengan 19 juta. 19.920.000. Nah, ini benar ya. Jadi pernyataan yang benar di sini adalah pernyataan 2 dengan 5, guys. Wah, panjang sekali ya. Teks nomor 41. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, ini kita simpan dulu ya. Kita jadikan dulu oleh teman. Nanti berikutnya kita bahas ya.